Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kebaktian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 8 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah Roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Membimbing aku pada
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Sebagaimana biasanya, mari kita baca secara bergantian. Yeremia 2 ayat 4 sampai 13. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat. Demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita sering berbuat salah kepada teman, saudara, bahkan Tuhan kita. Untuk itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon keampunan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 187 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Lukas 14 ayat 27. Saya baca untuk kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 120 ayat 1 sampai 3.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 372 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, dan ialah yang memelihara seluruh kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan sukacita dan kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita diberikan kesehatan, bahkan hati
yang untuk melayani Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan bangga kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita, dan seluruh persoalan kita ke dalam pengasihan Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa-Nya untuk kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Mari kita baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut salibnya, mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 23 itu ada dikatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada dua sifat pikiran yang bisa mempengaruhi manusia. Tadi dikatakan di ayat 23 itu, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Atau disebut yang pertama pikiran egosentris, yaitu ketika seseorang berpikir hanya demi kepentingan sendiri atau keinginan manusia. Yang kedua pikiran teosentris, yaitu ketika seseorang berpikir dalam pikiran Tuhan
atau sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan atau yang dikehendaki Tuhan. Dua sifat pikiran manusia ini yang memengaruhi manusia, dan yang paling banyak mempengaruhi manusia adalah pikiran egosentris. Ketika seseorang berpikir hanya demi kepentingannya sendiri. Jujur saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lebih banyak memakai pikiran egosentris kita. Sifat ini. Karena apa? Karena kita lebih condong dengan keegoan kita, kemanusiaan kita. Atau kita condong kepada perasaan kita. Dan ini sering berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun itu. Bahkan kita merasa bangga jika sifat ini berlaku atau yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memikirkan ego kita, memikirkan kemanusiaan kita saja. Baik dalam perkataan kita, baik dalam sesuatu keputusan, ya, sesuatu keputusan, bahkan dalam perbuatan-perbuatan kita lebih condong sifat kemanusiaan kita. Nah, itu yang terjadi bagi Petrus. Sifat egosentrisnya yang terjadi, pikiran egosentrisnya yang terjadi. Nah, ketika Yesus memberitahukan pertama sekali tentang penderitaan yang akan dia alami, ya, dia akan menderita, dia akan mati, bahkan dia akan bangkit, dan dia akan menanggung penderitaan di tengah-tengah umat atau orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat. Lalu pikiran egosentrisnya si Petrus ini berbicara, dan dia menarik Yesus ke sampingnya, dan dia menegur Yesus. Lalu dia mengatakan dengan perasaannya, atau memang sama sekali tidak ada ya di dalam pikiran teosentrisnya tentang memikirkan apa yang dipikirkan Allah untuk dirinya, tetapi dengan perasaan, dengan egosentrisnya itu dia mengatakan kepada Yesus seperti ini, dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Sekali-kali. Nah, pemahaman Petrus, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di mana pengakuan Petrus tentang Yesus itu, siapa Yesus? Siapa aku bagi kamu, bagi orang banyak, kata Yesus. Lalu Petrus menyampaikan dengan pengakuannya, ya, kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau, bahwa itu bukan dari mulutmu sendiri, tetapi Roh yang berbicara kepadamu. Tahu-tahu ketika Yesus menceritakan tentang penderitaannya yang pertama di hadapan para murid, yang ada adalah pikiran egosentrisnya, perasaannya. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah Yesus, misi Yesus yang akan terjadi dan terus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sekali-kali janganlah Tuhan menimpa engkau
Kenapa dikatakan sekali-kali jangan? Karena pemahaman kemanusiaan Petrus tentang kemesiasan Yesus itu adalah bahwa Mesias yang dibawa oleh Yesus adalah untuk menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Nah, ketika Yesus nanti sudah memerintah dengan kerajaannya, para muridnya akan bersama memerintah dengan. Nah, itulah pikiran teosentrisnya si Petrus, perasaannya, kemanusiaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, hal itu juga sering terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Apakah ketika kita hendak memutuskan sesuatu keputusan di tengah keluarga untuk memberangkatkan anak-anak untuk menuju kepada suatu tempat perkuliahan yang jauh, sering sekali kita terbentur dengan kemanusiaan kita. Sanggup gak dia nanti kalau merantau? Bagaimana dia nanti padahal dia begini. Selalu kemanusiaan kita, perasaan kita yang kita bawa di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan pikiran Allah atau pikiran teosentris kita. Atau pikiran Allah, pikiran Tuhan. Atau apa yang dipikirkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan yang mau kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Petrus mengatakan itu kepada Yesus, lalu Yesus marah kepada Petrus dan dia mengatakan, "Enyahlah iblis." Bukan dikatakan Yesus, "Enyahlah engkau Petrus," bukan. Tetapi justru yang dikatakan oleh Yesus, "Enyahlah iblis." Di mana Petrus bertindak, berbicara seperti iblis. Di mana dengan sugesti ya yang diberikan oleh Petrus, yang dikatakan oleh Petrus, sehingga dengan sugesti itu, sugesti iblis itu, bahwa pikirannya Yesus bisa takluk dengan kata-kata iblis itu. Kita ingat ketika peristiwa Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dibawa oleh iblis ke puncak yang lebih tinggi bait Allah, lalu dia mengatakan supaya dia menjatuhkan dirinya dan Allah tidak akan membiarkannya. Nah, artinya bahwa dengan sugesti iblis ini ya yang disampaikan kepada Yesus akan membuat Yesus itu akan jatuh. Tetapi bukan itu yang mau dikatakan. Petrus juga memberikan sugesti kepada Yesus bahwa penderitaan yang disampaikan oleh Yesus itu tidak akan terjadi. Nah, itu sugesti iblis. Padahal misi Yesus akan terlaksana dan terjadi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, sering sekali kita seperti itu. Kita dimanfaatkan melalui perbuatan dan pekerjaan iblis itu. Sugesti iblis ini sangat luar biasa mempengaruhi pikiran hidup kita. Gaya kita berbicara, gaya kita dalam mengambil suatu keputusan. Itulah kemanusiaan kita, dipakai iblis itu. Sehingga kita mengalami suatu kegusaran, ketakutan, bahkan ketidaknyamanan. Dan lebih parah lagi dengan kemarahan Yesus, dikatakannya bahwa Petrus ini menjadi batu sandungan baginya. Batu sandungan dalam misi Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan gasip diau.
Batu sandungan itu dikatakan bahwa tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus memusatkan pada kehendak pribadinya, bukan kehendak Yesus. Nah, hal inilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita ya seperti Petrus ini yang hanya mengandalkan pusat pikirannya dengan kemanusiaannya, bahkan juga tanpa memerdulikan bagaimana pikiran Allah di tengah-tengah keputusan atau kata-kata yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dengan memikirkan apa yang dipikirkan Allah berarti memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita laksanakan, sehingga kita dapat menumbuhkan cara berpikir kita, cara bertindak Allah, bukan ego kita, bukan kemanusiaan kita. Dan ini ya mungkin di zaman milenial ini mungkin berlawanan bagi kita. Oh, bagaimana kita mau mengatakan pikiran Allah? Mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita tahu cara untuk melakukan pikiran Allah di tengah-tengah kehidupan ini? Nah, inilah yang mau kita perhatikan di dalam khotbah kita ini, bahwa banyak sekali orang yang percaya kepada Kristus secara imannya, ya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bahwa ketika dia percaya, menyerahkan hidupnya, imannya, ya kadang-kadang kita keliru ya. Kenapa? Bahwa kita percaya ikut dia, ya kita akan mendapat berkat. Seluruh hidup kita tidak ada mengalami tantangan, kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak ada cobaan. Ini hal yang keliru Bapak Ibu. Kita menerima anugerah Allah. Padahal iman yang dimaksud itu adalah sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab di mana kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Jadi dunia ini di mana kita berada, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan bisa mewujudkan rasa atau sorga damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menyingkap rahasia mengikut berjalan di jalan keselamatannya. Ya, Yesus menyingkap rahasia mengikut berjalan di jalan keselamatannya, yaitu dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak cukup dengan keinginan kita. Mengikut Yesus tidak cukup dengan model angan-angan. Tidak cukup kita mengikut Yesus dengan model hanya semangat. Tidak, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Ya. Yang dimaksud di sini mengikut Yesus tidak cukup dengan model keinginan. Ya, keinginanku mengikut Yesus supaya hidupku ini berubah. Angan-anganku, ya ketika aku mengikut Yesus, semuanya apa yang ku minta dalam doa dan lain sebagainya, dan aku punya semangat mengikut Yesus, kan berkat melimpah dan lain-lain sebagainya. Tidak cukup hanya model seperti itu. Tetapi dikatakan di ayat 24 itu, Bapak Ibu saudara-saudara, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Nah, kalau kita berbicara mengenai mengikut Yesus, kan dimulai dengan menyangkal diri. Menyangkal diri yang dimaksud di situ adalah menyatakan bahwa kita tidak untuk diri kita sendiri. Kita tidak selesai hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang kan hidup kita sangat berharga adalah untuk hidup kita sendiri. Itu pikiran egosentris kita. Padahal menyangkal diri adalah menyatakan bahwa kita tidak untuk diri kita sendiri. Kita harus mampu mengatakan tidak, menyangkal diri, meniadakan diri. Hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah dunia ini, keinginan kita, semangat kita untuk dunia, karir kita yang sudah sangat begitu memuaskan. Bisakah kita menyangkal itu semua untuk mengikut Yesus? No, sangat sulit sekali. Apalagi kita kalau sudah misalnya dari keluarga kita atau mungkin dari keinginan kita mau menjadi pelayan. Nah, ketika kita sudah dalam kesuksesan dalam pekerjaan kita, kita mau menjadi pelayan, tetapi kita susah untuk meniadakan diri kita, menyangkal diri kita. Padahal semangat kita ada, keinginan kita ada, tapi untuk melepaskan yang menyangkut untuk diri kita sendiri, sehingga kadang-kadang kita selalu terganggu dengan hal-hal kemanusiaan kita. Ya kayak manalah, begitulah dulu. Nah, selalu kita mengatakan seperti itu. Belum bisa. Nah, kita belum mampu untuk menyangkal diri, meniadakan diri dalam setiap hari kita. Sehingga kalau kita lihat menyangkal diri ini adalah menjadikan Yesus menjadi inti pusat dari semua kehidupan kita sendiri. Menjadikan Yesus pusat dari kehidupan kita sendiri. Nah, itulah yang membuat Petrus dia menjadi sosok yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Disebut dia seperti setan. Enyahlah kau iblis. Bahwa dia kehilangan hubungan vertikal dia. Dia hanya memikirkan perasaan. Nah, itu kita menyangkal diri yang selalu berhubungan dengan perasaan kita sehingga kita sulit untuk menyangkal diri. Tunggulah, kasihan. Itu yang selalu menghambat kita. Nah, kalau kita katakan lagi sebenarnya bahwa Petrus itu, apakah dia tidak sengaja untuk menolak Yesus? Apakah dia bersengaja untuk menolak Yesus? Bukan. Yang ada dia ada perasaannya. Dia mau ikut Yesus, tetapi di pikiran lain kemanusiaannya. Kita mau ikut Yesus, tetapi kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan, keinginan duniawi kita sehingga kita sulit untuk meniadakan menyangkal Yesus. Hati tulus, hati tulus ternyata kita tidak bisa nyaman untuk mengikut Yesus. Karena itu, karena pikiran kemanusiaan kita itu, pikiran
egosentris kita itu, sehingga kita sangat sulit untuk berbagi dan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Yesus sendiri hanya mengatakan penderitaannya dia akan menanggung, Petrus terus kalang kabut. Apalagi dikatakan adalah untuk menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Wah, bagaimana lagi nanti Petrus? Bagaimana lagi dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi ada kata harus itu. Ada kata harus. Yang tidak boleh, tidak bisa, harus terlaksana. Misi Allah. Nah, oleh sebab itu, bahwa penyangkalan diri bukan hanya ya sekedar kita dalam kata-kata, tetapi itu terus menerus dan tidak hanya cukup pada tujuan, tetapi adalah menjadikan Yesus pusat dan inti isi pada hati kita di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah penyangkalan diri, menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib. Jadi menyangkal diri tidak hanya pada titik tertentu, tetapi sampai pada salib. Salib menandakan kematian. Bahwa di dalam tradisi Roma, ya, orang yang sudah memikul salib atau disalibkan, yang jelas dia akan mengalami eksekusi kematian. Dan itu harus mati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nah kalau kita berbicara mengenai pikul salib, nah kita tidak bicara dan tidak berhenti berbicara tentang penderitaan. Hidup tidak ada kalau tidak ada salib. Ya, bahwa di tengah-tengah hidup kita ada penderitaan. Baik itu penderitaan karena kesusahan, baik itu mengalami sakit penyakit, baik itu kita dihina, dicemooh, baik kita tidak diperhitungkan oleh orang banyak, baik kita mengalami banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Penolakan, bahkan yang lain-lain. Bahkan juga perlakuan yang tidak menyenangkan bagi kita. Memikul salib adalah merupakan dikatakan itu keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus. Kematian Yesus Kristus, kematian adalah membawa keselamatan. Dengan memikul salib berarti kita adalah memikul penderitaan kita. Memikul bersama dengan salib Kristus. Memikul dengan penderitaan kita. Dan dengan bersama Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Itulah penyangkalan diri dan dalam memikul salib dia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara adalah mengikut dia, mengikut Yesus. Bahwa dikatakan mengikut Yesus sebenarnya tidak ada jarak antara kita dengan dia. Sedekat-dekatnya kita mengikut dia. Tidak ada jarak. Nah, secara iman Kristen kita menjelaskan mengikut Yesus bahwa Yesus menyediakan jejaknya kepada kita. Yesus menyediakan tandanya, jejak langkahnya kepada kita. Nah, ibaratnya Ibu Bapak, Saudara-saudara, ketika kita memberikan satu gambar kepada anak-anak,
yang hanya ada titik-titik garis-garis, lalu si anak bisa menghubungkannya menjadi satu gambaran yang utuh. Nah, bukan berarti bahwa itu karena kepintarannya. Bukan itu karena kepintarannya. Tetapi dia dengan setia menghubungkan antara garis yang satu sehingga menjadi satu gambar yang utuh dan jelas. Jadi seperti itu kita, di mana kesetiaan kita mengikut Yesus, kita terus terhubung, tidak ada jarak dengan Yesus. Di mana melalui pengorbanannya dan di dalam kesetiaannya, dalam kasihnya, sehingga kita terus terhubung. Oleh sebab itu dikatakan, ikutlah aku. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang sudah siap, ya, orang yang sudah siap, apakah kita sudah siap untuk mengikut Yesus? Apakah kita sudah rela untuk menyangkal diri? Apakah kita sudah mau memikul salib kita? Apakah kita sudah kuat untuk memikul salib kita? Pastikan dirimu ketika engkau memikul salib itu harus dipikul. Yesus telah mengorbankan dirinya, dia memikul salib. Dan dia memberi pengajaran kepada kita dengan menyangkal diri, memikul salib dan ikut dia karena dia telah lebih dahulu melakukannya. Kita ikut dia. Karena dia telah lebih dahulu melakukannya, kita akan diberikan kekuatan. Orang dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat selanjutnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita yang dimaksud di sini, kita menyelamatkan nyawa kita, pikiran kita, kemanusiaan kita, kita akan kehilangan nyawa kita ketika kita meniadakan dia. Tetapi kita akan diberkati dan kita akan menerima pembalasan sesuai dengan perbuatan kita. Di saat kita terus terhubung melalui saat-saat sulit kita. Melalui di saat seorang anak itu menghubungkan garis yang satu ke garis yang lain. Mari kita terus menghubungkan hidup kita. Kita hilangkan ambisi kita. Kita hilangkan ego kita. Ya, ibaratnya seorang yang menggenggam pasir. Kalau kita genggam pasir, bukannya pasir itu utuh di tangan kita, tetapi justru pasir itu akan semakin habis. Semakin kita menggenggam ego kita, semakin kita menggenggam ambisi kita, semakin kita bertergantungan dengan ego dan ambisi kita, kita akan jatuh dan berserak dan tidak ada gunanya. Kita hanya hebat di dunia ini, tetapi kita tidak menemukan kebahagiaan. Bahkan kita tidak mempunyai apa-apa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mengikut Yesus adalah berani dia menyangkal diri. Orang yang mengikut Yesus, dia akan siap memikul salibnya sendiri. Dia tidak meniadakan bahwa Kristus dengan kekuatannya dan kita terus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itulah murid yang sejati Bapak Ibu. Mari kita menjadi murid yang sejati. Bukan seperti Petrus yang hanya
pikiran egosentrisnya, kemanusiaannya, perasaannya, yang akhirnya dia akan mengalami ketidaknyamanan di saat-saat dia akan memutuskan di tengah-tengah kehidupannya. Dengan demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, marilah kita memikul salib kita dengan kekuatan Tuhan, menyangkal diri dalam pengasihan Tuhan dan kita dikuatkan. Ikut Dia, keputusan kita, dan Tuhan memberikan. Dan Tuhan dengan pikirannya kita lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Supaya kita akan berbahagia mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, misi-Mu adalah untuk menyelamatkan kami sehingga kami memperoleh damai sejahtera, sukacita di bumi ini. Menyangkal diri adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Memikul salib, Tuhan memampukan kami sehingga kami boleh melalui dalam setiap masa penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit. Kami ditolak, kami tidak berdaya. Dan kami memutuskan untuk ikut Engkau Tuhan. Supaya kedekatan kami di dalam setiap perjalanan hidup kami melalui iman kami. Kami tidak hanya menggenggam ego kami. Kami tidak hanya menanggung segala keputusan-keputusan yang ada di dalam tujuan hidup kami. Tetapi kami memperoleh di dalam sukacita Tuhan, jika kami memutuskan untuk hidup bersama dengan keputusan yang telah menjadi komitmen kami, keputusan kami di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memberikan persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan, kami membaca dari 1 Tawari pasal 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan
tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.